Kita cerita-cerita tentang aktivitas Ade sekarang seperti apa, terutama mungkin di masa pandemi ini. Tetapi masa pandemi kan sebentar lagi sudah mau berlalu begitu. Dan kesibukan Ade ini cukup padat gitu, melanglang buana terus ini. Terakhir terakhir kemana deh? Korea Ke ya? Busan, Mana? Bang, ya. Busan ya? Busan, Mana? Busan, Korea. Busan ya? Oke, itu program apa di sana terakhir itu? Residensi juga? Iya, jadi di Residensi ya? Busan itu ada kolektif, kolektif Hmm. seni rupa gitu, yang Hmm. berkaitan sama aktivisme lingkungan. Oke. Nah, mereka apa membuat sebuah ruang kolaboratif gitu untuk Hmm. bikin bagaimana apa ya kota baru, sebuah kota baru yang di situ semuanya maunya mereka alami gitu. Jadi dari Oke. pertanian, terus dari semuanya, maksudnya media dan segala macam itu maunya berdasarkan mereka sendiri. Oke. Nah, Oke. Itu bawa karya di sana. iya jadi ke sana itu Putus-putus ya jaringan. membuat karya. Iya, buat karya Mm-mm. ya. Ya, bikin karya di sana karena residensi kan. Hmm. Jadi di sini eh, paling bawa apa yang kira-kira dibutuhkan di sana. Karena kebiasaannya kalau kita residensi di luar itu Hmm. sebetulnya ada beberapa cara gitu. Jadi misalkan Hmm. pertama dia emang kita disuruh ya udah terserah gitu, terserah. Nanti di Oh. sana bikin terus dikasih apa produksi karyanya. Yang Hmm. kedua, kita memang udah di apa ya disuruh kayak kamu mau bikin karya apa gitu, maunya seperti apa, konsepnya seperti apa udah dikasih tahu sebelumnya. Jadi beberapa itu dibeli Hmm. di Indonesia. Nah di sana tinggal Hmm. apa Oh. masang terus Hmm. ya sesuai dengan konteks yang ada di sana. Karena kalau Hmm. kita nyari di sana kadang-kadang susah Ya, gitu, nggak sama kebutuhannya kayak di juga Indonesia. berbeda ya. Sekarang berkarya, sibuk karya apa ini, De? Kalau sekarang ada teman gitu sedang melakukan kolaboratif Hmm. karya dengan beberapa teman di Jepang sama di Taiwan. Jadi ada video Oke. performance gitu. Nah sekarang Hmm. lagi garap itu nanti eh, akhir bulan ini tuh apa dikirim ke pemerintah Jepang. Jadi Hmm. open call gitu. Mereka Hmm. pemerintah Jepang melakukan open call untuk seniman-seniman gitu. Nah, kita Oke. apa masukkan submit karya gitu, Bang. Itu paling kesibukan yang sekarang. Kamu rajin sekali ya. Eh, Akses kamu, jaringan kamu kan keluar gitu ya. Eh, nah, kenapa itu? Ya oke, bahwa itu penting sekali untuk membangun jaringan keluar ya. Apalagi ini new media art seperti ini ya. Eh, Kalau di Indonesia sendiri seperti apa dia melihatnya? Sebetulnya di Indonesia itu udah ada sejak sejak dulu ya. Mungkin kalau kita tahu kayak yang apa yang senior lah gitu, Krisnamurti gitu, udah Ya, ya, dari Chris. tahun ya 80-an, 90-an gitu udah ada. 90-an ya. Iya, sudah ada dan terus tapi mungkin pemainnya sedikit dan kemudian itu Hmm. dianggap bukan apa seni media kan gitu. Nah, Hmm. sekarang itu juga di Indonesia sendiri sebetulnya banyak apa karena harus informasinya apalagi internet sudah ya lumayan oke di kita. Nah, Hmm. seni media yang ada di Indonesia itu justru unik karena Hmm. konteksnya apa ya? eh karena ada kebaruan terus kan. Jadi Hmm. tidak ada yang bisa apa ya? Apa itu seni media?
ini gitu. Ya, ya. Nggak bisa gitu kan, dia akan terus berkembang. Nah, si Definisinya tidak bisa dipatok ya, iya definisinya tidak bisa dipatok. disekat ya, terus berkembang Mm-mm, gitu ya. Hmm, terus berkembang. Nah, begitu juga hmm, dengan karya-karyanya yang terus berkembang juga. Nah, uniknya lagi, karya-karyanya itu, maksudnya di Indonesia ataupun di luar, itu juga berbeda-beda orang memahaminya gitu. Ada yang kalau orang melihat gitu, dulu aku waktu masih apa baru-baru tahu gitu, baru melihat apa ini ya seni media gitu, wah kok elektronik banyak kabel ruwet, hmm, pokoknya hmm, nggak ngerti lah gitu. Ternyata hmm, lama hmm, kelamaan kesini kan, wah ternyata itu keseharian kita juga yang ada di situ, maksudnya dengan konteks yang ada di Indonesia, ternyata itu apa jadi salah satu keunikan, dan orang-orang juga mengundang hmm, gitu kita seniman yang di Indonesia untuk keluar, itu justru sangat menarik. Misalkan hmm, kalau kita hmm, melihat seni media itu hanya adalah artefak gitu. Nah, hmm, orang justru melihat di Indonesia itu seni media mungkin merupakan sebuah project. Jadi bukan hmm, sebuah artefak karya yang dipajang dilihat, misalnya karya. seperti Hmm, ya, patung lukisan gitu. Walaupun patung ya, lukisan bisa jadi ada apa elemen-elemen new medianya di situ. Nah, itu yang hmm, membuat kita apa ya eh, menarik dan berbeda juga. ya, Itu oke. sih kalau di Indonesia Ah, sekarang kalau ya, melihat ya berkembang. tapi sepertinya belum populer ya. Kalau Apalagi di Riau misalnya ya. ya khususnya di Riau mungkin memang belum apa ya, belum menggunakannya sudah, tapi untuk Ah, apa namanya, mengkotakkannya, bukan mengkotakkan, melihatnya itu sebagai seni media mungkin belum. ya, tapi kan sebetulnya kalau kita lacak historisnya misalnya kan tadi kita sebut misal ada Krishnamurti di tahun 80-an akhir atau awal 90 Iya. misalnya itu kan sudah muncul sebetulnya. Tapi Mm-mm. sampai sekarang eh, new media art ini tidak, bukan tidak ya, tetapi mungkin belum di apa ya, belum belum diterima secara baik oleh masyarakat dibandingkan kesenian yang lain gitu. Itu kenapa menurut Adik? Ya itu betul tuh bang, maksudnya dia Hmm. ada kadang di garis abu-abu juga, misalnya Hmm, hmm, kesenian sekarang gitu, eh, melihat sesuatu sebagai hanya artefak kan di seni rupa misalnya, hmm, sebagai artefak saja itu mungkin udah berlalu gitu. Ketika misalnya gerakan seni rupa baru itu kan, kalau dari hmm. sejarahnya kan itu udah melampaui itu kan. Betul. Nah, kemudian apa yang terjadi di sini, pemainnya maksudnya yang bermain di bidang seperti itu memang Hmm, eh, tidak banyak, dan terus tidak ada apa ya, bukan peluang apa ya, mungkin untuk mengemasnya ke dalam bentuk ya pameran dan segala macam. Itu hmm, kan hmm. baru-baru sekarang Ya, aja, mungkin tahun 2014 yang lalu ya. ada pekan apa seni media. Nah, memang ada Hmm, tempatnya gitu. Kalau tidak ada tempatnya, orang juga apa cuma di bagian-bagian kecil, hmm. tapi tidak terstruktur gitu, Bang. Maksudnya tidak Ya. tersampaikan ke masyarakatnya. Dan mungkin dulu juga pemerintah belum terlalu aware ya, belum terlalu respect terhadap ini ya. Kecuali sekarang saya lihat ada ini sendiri ya, ada direktorat sendiri sepertinya, ada media baru itu kan. Iya, iya. Saya kira menarik Sekarang juga ya. mm, ya dengan apa adanya direktorat baru, dan terus memang di salah satu apa platform kebudayaan Indonesia kan memang Ya, sedang digencar gitu seni media media. Nah, baru itu ya. ya karena Tapi, juga di luar bang, oke, maksudnya di luar ya, seperti Jepang dan luar Taiwan sekarang, Indonesia. ya Jepang dan Taiwan itu justru banyak peluang, maksudnya mereka mengirimkan senimannya untuk belajar ke Indonesia Hmm, tentang hmm, apa itu kesenian media baru di Indonesia juga. Nah, itu oke. Hmm, menurutku itu justru peluang kita juga. Ya, secara hmm, apa ya, pikiran terbuka untuk bisa
kolaborasi atau apa membuka jaringan jejaring baru dengan teman-teman yang di luar. Dan itu yang kita coba, maksudnya di waktu di Rumah Budaya Sigokuluang untuk mengundang teman-teman yang seperti itu gitu. Oke, kalau Ade sendiri melihat ini ya, frame frame Ade sendiri dalam berkarya sebagai seorang pekerja seni media ya, mungkin bisa berbagi seperti apa frame yang bisa kita pahami bersama. Sebetulnya seni media baru ini seperti apa sih gitu ya? Terutama dari pandangan Ade lah, biar kita juga memiliki pemahaman yang bisa kita diskusikan gitu. Kita nyambung yang tadi, frame tentang Ade sebagai pekerja seni media seperti apa sebetulnya memberi pemahaman kepada kita. Ini kan baru nih, barang-barang baru nih. Ya, kalau yang paling gampang dia berhubungan dengan teknologi kan. Teknologi. Ya, terus mediumnya gitu. Mediumnya itu menggunakan teknologi. Nah, teknologi itu kan tidak melulu harus berhubungannya dengan misalnya elektronik dan apa. Ya, mediumnya bisa apa aja. Bisa Ya. bisa biologi, misalnya bisa fisika, kimia, matematika, atau bisa Oke. apa ya, bentuknya macam-macam gitu. Oke. Nah, hal-hal Luas ya, tersebut berarti ya. apa Bang? Macet lagi ini. Ya, ya. Udah. Putus-putus Ade. Iya, ya. Wah, gimana ya? Oke, Biasanya oke. lancar aja. Oke. Oke, sudah oke. Oke. Ya, jadi ternyata luas ya. Lanjutkan Ade. Ya luas. Ya misalnya ada apa yang berhubungan eratnya misalnya dengan teknologi yang paling gampang kan ada komputer gitu. Ya. Komputer, terus ada elektronika, ya bisa jadi elektronika digital gitu. Nah, ada lagi yang sekarang hubungannya dengan biologi, misalnya turunannya dari bioart Aduh, macet lagi ya. yang bikin ada misalnya namanya stellar. Jaringannya. Oke. Stellar yang Ya, bikin apa? agak Salah satu terputus tadi filmnya deh. yang bikin, iya, bikin telinga di lengan misalnya. Gampang, bukan gampang, tapi uh, mediumnya bisa apa saja, Oke. mediumnya bisa aja, terus berhubungannya dengan teknologi itu. Teknologinya bisa ada apa biologi misalnya, terus ada kimia di situ, terus ada dia hybrid juga kan Bang. Hybrid artinya dia bisa Oke. uh, berkolaborasi dengan ilmu-ilmu Berbagai yang lainnya kayak gitu. video. Oke, jadi artinya seni media baru ini sebetulnya membuka eh, ruang-ruang yang luas sebetulnya ya. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang teknologi sebetulnya. Karena Hmm. image-nya selama ini mungkin ya dalam Hmm. masyarakat kita yang mungkin agak awam dengan dunia new media 4 ini itu hanya berhubungan dengan teknologi. Tetapi ternyata luas dari apa penjelasan Ade tadi. Nah, dari pantauan dari pembacaan Ade sekarang ini bagaimana sebetulnya perkembangan ini selain kita tadi bicara tentang sejarahnya? Apakah muncul seniman-seniman seniman-seniman media baru ini yang terus muncul di belakangan hari ini? Seperti apa Ade melihatnya? Iya Bang, sekarang mungkin karena yang pertama kalau di Indonesia gitu itu eh, munculnya festival-festival yang Oke. apa skalanya internasional gitu. Misalnya ada Instrumenta, terus ada ya Pekan Seni Media gitu walaupun hanya Indonesia saja. Terus ada beberapa festival ataupun apa namanya grup-grup kecil yang sering melakukan mengundang teman-teman yang dari luar dan terus mempublikasikan terus membuat apa acara di Indonesia. Nah, sehingga interaksi yang ada itu membuat apa perkembangannya pesat. Kemudian di sekolah-sekolah seni juga sekarang itu muncul misalnya di
ITB gitu di Bandung, Iya. ada Intermedia Art gitu, Hmm. sudah ada. Udah Walaupun ada ya. kita tetap kalah gitu, misalnya di Malaysia Itu atau prodi di ya, program studi ya itu ya. Iya ya. program studi. Hmm. Di Singapura gitu udah ada S1-nya gitu, seni media apa media art gitu udah ada. Kita mungkin sekarang barusan apa ada gitu Hmm. ya. Nah, tapi eh, selain dari pendidikan apa formal yang ada di universitas apa institut, ternyata sebenarnya eh, teman-teman maksudnya yang berhubungan dan membuat karya new media bukan hanya yang apa namanya yang ada di sekolah-sekolah seni Hmm. kan, tapi justru karena luas jangkauannya, Hmm. justru teman-teman misalnya aku punya Aduh, teman di jangan putus mikrobiologi lagi. Ya, UGM. seni media baru ini. Bahkan ada di ITB itu ada program studi yang bernama itu ya, seni khusus untuk seni media baru ya. Intermedia. Di selain itu diisi itu misalnya ada nggak nih? Diisi Diisi Jogja belum apa ada. di Ya. ISBI Yang belum. khusus untuk itu ya, untuk mempelajari media baru diisi belum ada. Tapi dulu adik kan di pasca itu media dan ini ya, budaya dan media ya, nggak salah saya ya. Kajian ya, kajian Kajiannya kan ya. budaya dan media. Ya itu seperti seperti apa kalau kita melihat dari pendekatan seperti itu deh. Kalau di kajian budaya media maksudnya. Iya, terhadap media seni seni media baru ini. Kalau ya Artinya dalam konteks budaya deh. Jadi iya, hubungan antara media dan budaya gitu kan. mm, Mm, seperti ya apa? ya yang pertama semua platform sekarang, maksudnya dari teknologi yang eh, sudah diciptakan manusia sebagai kebudayaan gitu ya, sebagai Mm, kebudayaan itu saling berkelindan. Maksudnya satu sama lain dia mempengaruhi gitu. mm, Misalnya gini, ada apa? Misalnya eh, riset-riset yang sekarang gitu, riset-riset yang ada sekarang baik itu dari eh, apa? Dari teman-teman ilmuwan gitu. mm, Nah, itu biasanya eh, mengakomodir seniman mm, mm, secara tidak langsung ataupun secara langsung untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada karena apa imajinasi yang ada di apa di eh, teman-teman seniman misalnya itu bisa mm, membuat perubahan ternyata terhadap mm. dunia kebudayaan kita dalam melakukan interaksi dengan teknologi paling tidak. Ya. Misalnya itu Mm, bisa masuk ke kedokteran, bisa masuk ke mm. mana-mana juga. Misalnya gini, gini bang, Ya. ada uh, seorang dokter gitu, tapi dia nggak mau dibilang dokter, tapi dibilang ilmuwan, apa dibilang seniman. Mm, Dia namanya Ionat Sur, itu di mm. Australia. Australia. Mm, Iya, nah dia membuat kultur jaringan, membuat telinga di tangan gitu, di mm. tangan dan itu disambungkan dengan Bluetooth gitu. Jadi Oh. telinga yang ada di tangan di seorang seniman itu Ah, bisa apa namanya bisa mendengar gitu kan. Jadi mm, telinganya diciptakan di sini. Itu bisa mendengar. Nah, dia sebagai seorang seniman tapi juga mm, sebagai ilmuwan melihat bahwa peluang apa eh, misalnya ada penyakit atau gimana ya atau misalnya kecelakaan entah apa nah mm, itu bisa misalnya telinganya di sini gitu wah mm, ternyata tidak bisa digunakan nah mm, itu bisa dihubungkan ke sini mm, nah itu mm, sudah terjadi jadi mm, bisa mm, mm. secara keilmuan gitu itu bisa Tapi itu di mana seninya? Kalau orang bertanya ini seni media baru telinga dipindah ke tangan misalnya gitu, misalnya ya. Kan mm-mm. pertanyaan orang kan pasti begitu. Nah, karena kita melihat kesenian sekarang gitu memang tidak bisa melihat secara apa sempit gitu. Hmm, Kesenian yang hanya ada di
apa galeri-galeri atau yang ada di, walaupun galeri juga ya bisa apa merepresentasikan seniman, tapi kan tidak semua itu. Tidak semua. Atau di apa di sekolah-sekolah seni atau di yang orang sering melihat gitu. Nah, kesenian yang jenis kenapa dibilang baru ya karena dia membuat perubahan atas kebudayaan bagi umat manusia kan. Dia membuat apa ya? Perubahan yang besar. Nah, itu yang seninya di situ, ada provokasi, terus ada yang membuat tidak nyaman seseorang gitu. Kalau kita melihat itu misalnya, wah itu tidak manusiawi dan segala macam, ya memang ada, tapi kan itu kan norma, dan norma itu kadang kalau di teman-teman seniman mungkin bisa ditabrak juga, atau di teman-teman ilmuwan kan bisa ditabrak, karena beberapa dari mereka memang tujuannya mungkin misalnya membuat manusia baru atau membuat itu, kalau kita bicaranya di media barunya hubungannya dengan bioart atau biologi, seni biologi yang termasuk dalam seni media juga. Oke, kita tadi bicara yang baru-baru semua ini kan kita mulai masuk ke new normal ini, normal baru yang kita sempat singgung di tema pembicaraan kita. Ini kan tadi bicara juga culture, ya, mungkin jadi kebudayaan baru, new culture mungkin. Itu seperti apa? Kalau ini seni media baru, apakah semakin relevan di dunia new normal ini? Kalau kita lihat pasti apa ya, pasti orang-orang membicarakan tentang apa streaming gitu ya, tentang kita nih susah bertemu karena ada pandemi ini, terus sesuatunya pasti akan apa berjarak dan segala macam, tapi di apa ya namanya, di satu sisi memang ada yang sudah ke sana membuat apa virtual, ruangan virtual yang kita bisa masuk, kita bisa berdiam hanya di rumah saja, terus tapi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di rumah ada, tapi yang di luar juga ya gimana, maksudnya orang butuh keluar, orang butuh interaksi, menurutku sih belum apa ya, belum bisa ada mungkin di Indonesia. Walaupun beberapa contohnya seperti interaksi seperti ini kan salah satu dari hal yang ya relevan juga. Tapi ini dunia yang lain lagi. Jadi kita kan menganggap kita mentransfer dunia yang realitas itu kan nggak ada, Bang. Maksudnya realitas itu kan kita ciptakan sendiri. Ketika kita melihat dunia maya ini ada realitas yang ada di dunia yang asli, itu kan nggak bisa sebetulnya. Ini dunia yang lain lagi. Kita ketemu lagi dalam bincang seni yang berbeda ke depan. Terima kasih, Ade. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.